Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya sahabat. Apa yang dilakukan Ustadz Agustan, sebuah aksi memantati bahkan mengentuti Alkitab. Beberapa hari kemudian saudara seimannya langsung memberikan sebuah amplop tebal. Ya, terpujilah Tuhan sahabat, terpujilah Tuhan. Tuhan singkapkan ini semua supaya kita semakin bangga jadi orang Kristen. Ini videonya. Kita taruh lagi. Dan teman-teman, 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kalian ini bajingan kami ya, bajingan rohani. Ya, bangsa kalian ini, anjing-anjing gereja. Otakmu gimana, ya kan? Ini kalian anggap sebuah kebenaran ya, memang anjing ya. Dasarnya kalian ini memang anjing, ya. Anjing ya, kembali kepada muntahannya. Anjing kalau enggak itu bukan anjing. Semangat ya. Ya suaranya pun udah mulai bagus nih sekarang ya. Lama sembuh. Semangat kok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dan teman-teman, 10 juta. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya. Nah, ini mesin oksigen juga dikasih. Kagak cepat sembuh ya. Kalau ada sembuh tak kenalin janda cantik. Kagak cepat sembuh ya. Kalau ada sembuh tak kenalin janda cantik. Tak kenalin janda cantik. Tak kenalin janda cantik. Ya sahabat, kita telah melihat bagaimana video tersebut. Inilah yang terjadi sahabat. Ketika orang tinggalkan Tuhan, maka hikmat itu dicabut dari dalam dirinya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Kita Amsal juga berkata sahabat, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan hikmat. Ketika mereka tinggalkan Tuhan, maka mereka tidak berhikmat lagi. Dari mana kita tahu? Dari video tersebut. Kan cukup janggal sahabat ya. Setelah ada aksi kentutin dan pantatin Alkitab, tiba-tiba saudara seimannya memberikan amplop dan beberapa hadiah. Sehingga saudara seimannya yang melihat apa yang mereka lakukan ini jadi berpikir sahabat. Ada dua pemikiran mereka. Satu berpikiran, kenapa begini ya ajaranku? Nah, kok jadi melakukan sebuah hal-hal yang begini? Ini kan tidak benar. Pasti gitu pemikiran yang pertama. Yang kedua, orang akan berpikir, wah enak juga ya, sekali bikin video pantati dan kentuti Alkitab dapat 10 juta. Wah, kalau 10 kali bikin video seperti itu 100 juta. Karena satu kali kentutin Alkitab, pantatan Alkitab, langsunglah dapat angpau. Karena menjelang Imlek ya. Sebenarnya menurut saya 10 juta itu sangat kecil, sangat rendah sekali ya. Sangat kecil sekali. Terlalu rendah lah, hanya 10 juta loh. Seharusnya 1 miliar dong. Saya nggak tahu apakah itu seperti ada potong atas atau potong bawah, kita nggak tahu ya. Sehingga sampailah kepada si pembuat video Ustadz Agustan, dapatlah 10 juta sahabat. Jadi mungkin ya, kenapa harus dibuat video itu? Ya mungkin ada yang bantu, donatur atau segala macam, kita kan nggak tahu ya. Itu urusan mereka lah sahabat. Kalau ada pun yang bantu. Tapi itu saya katakan, mereka tidak berhikmat, kurang berpengetahuan. Masa orang baru menista kitab suci agama lain, beberapa saat kemudian atau beberapa hari kemudian mereka buat video ada salam tempel. Orang pun jadi berpikir sahabat, termasuk saya. Jujur saya katakan, saya jadi berpikiran ini ada yang nggak beres nih. Saya jadi berpikiran negatif. Makanya puji Tuhan, kita harus bangga jadi Kristen ini sahabat. Karena hal-hal begitu mereka pertontonkan terus. Mereka selalu membuat agama barunya jadi malu. Islam dari lahir saja saya rasa tidak seperti itu. Masih punya nalar, masih punya pemikiran yang sehat. Mereka pasti berpikir, kok mereka melakukan itu ya? Mereka kok permalukan agama kami ya? Kami yang Islam dari lahir, mereka yang baru masuk Islam kok tega-teganya membuat malu agama kami ini. Jadi begitu dong Islam yang dari lahir kan? Karena para mualaf ini sahabat, jarang saya melihat mereka itu
mengaji, baca Quran, atau dalam video-video mereka itulah mereka menyampaikan isi Quran tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka ceritakan bagaimana mereka kisahkan tentang Al-Quran. Jarang sahabat. Mereka itu kerjanya hanya mengolok-olok Alkitab, isi Alkitab. Dan banyak saya lihat konten-konten mualaf tidak pernah membaca Al-Quran. Tulisan Arab yang mereka tahu hanya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman itu aja saudaraku. Alhamdulillah, Masya Allah, itu aja sahabat. Jadi mereka ini tidak berbuah sahabat dalam agama barunya. Justru mereka ini adalah sumber kemurtatan orang-orang Islam. Menurut saya masih lebih mulia ya para murtadin-murtadin. Sebutlah seperti Bapak Saifuddin Ibrahim. Beliau itu telah menelurkan begitu banyak santri-santri. Jadi selama Islam dia masih berbuah. Pak KC punya pesantren, di persidangan terbongkar, keluarganya pendiri pesantren. Pak KC banyak membuahkan para santri-santri. Saya ini dulu sebelum kenal Tuhan Yesus memualafkan beberapa orang-orang saudaraku. Mungkin itu pernah saya saksikan ya. Para mualaf ini saya melihat waktu sekarang begitu beraninya, wah, begitu hebohnya. Waktu Kristen tidak pernah kelihatan aksinya sahabat. Belum pernah saya lihat mereka-mereka ini waktu Kristen protes, bersuara bagaimana gereja ditutupi, orang-orang Kristen dipersekusi, dianiaya. Belum pernah mereka ini bersuara. Begitu pindah jadi agama mayoritas, luar biasa mereka ini garangnya ya. Beraninya kalau ketika mereka besar. Ketika mereka minoritas, satu orang pun saya rasa orang Kristen tidak mengenal mereka kecuali keluarganya. Kalau kayak kita ini waktu di agama lama berbuat sahabat, termasuk saya berbuat demi agama apapun itu. Saya berbuat demi tegaknya agama Islam di bangsa ini. Saya berbuat, mungkin itu pernah saya saksikan. Pernah juga disaksikan oleh mama saya kan, disaksikan juga oleh keluarga saya berbuat. Setelah saya jadi Kristen, wah lebih menyala lagi saudaraku. Tapi mualaf ini kan hanya kerja mereka puji Tuhan, hanya memurtadkan orang Islam. Dengan video itu kan banyak orang Islam jadinya berpikir, oh ternyata sekali bikin video memantati Alkitab dapat 10 juta. Nah, mereka kan semangat. Tapi kalau pemberian seperti ada kotak itu ya saya nggak tahu, itu mungkin alat untuk jantung ya atau untuk pernapasan. Nah kalau untuk jantung dan untuk pernapasan itu ya bagus sahabat, itu harus dibantu ya, karena kita tidak boleh kita olok-olok ya, karena untuk memberikan kesehatan bagi orang yang lagi sakit. Yang menjadi momen yang salah itu ya amplop itu sih bagi saya, dipamerkan amplop, disebut pula nilainya kan gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah itu alat untuk jantung, apakah AC ya, kan ada AC juga kotak begitu ya supaya dingin. Tapi kalau orang ada jantungnya tidak bagus terkena AC terus. Itu sebenarnya kalau menurut kesehatan. Kalau dia punya jantung bermasalah terus di tempat yang dingin malah nggak bagus buat kesehatan jantung sahabat. Makanya orang yang berpenyakit jantung sering kambuh jantungnya ketika berada di daerah dingin. Oke sahabat yang terkasih, mereka telah menyingkapkan bagaimana apa pekerjaan mereka setelah tinggalkan Kristus. Itulah yang terjadi sahabat. Dan banyak hal-hal yang tersingkap oleh mereka sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.